Halo, assalamualaikum. Kembali bersama saya Aoki Vera. Karena kegiatan saya yang padat, belakangan saya nggak sempat bikin video. Dan hari ini, sebelum saya melanjutkan kegiatan saya yang lainnya, saya sempat-sempetin bikin video yang satu ini, yaitu mengenai orang yang baru-baru ini ditolak kedatangannya di Singapura. Tapi sangat disayangkan, orang yang seharusnya tidak berbohong, tetapi justru berbohong dalam videonya. Dia menyatakan kalau dirinya dideportasi dan ditaruh di ruangan yang sangat sempit. Tetapi justru beredar di TikTok kalau orang tersebut ada di ruangan yang cukup mumpuni luasnya untuk dirinya, istrinya, dan anaknya yang ada di baby car. Jadi nggak seperti sesempit apa yang dia ceritakan dalam video tersebut. Dan sangat disayangkan ada beberapa anggota DPR yang termakan hoax yang dibuat sama orang tersebut. Sayangnya mereka tidak cari tahu dulu kebenaran apakah iya seperti yang disampaikan oleh orang yang ditolak ke Singapura. Tapi masing-masing langsung mengklaim, bahkan meminta KBRI Singapura untuk bertanya kepada pemerintah Singapura, kenapa kedatangan orang tersebut ditolak atau dideportasi dari Singapura. Padahal sudah jelas ya, mengenai deportasi ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang namanya deportasi, yaitu pengusiran paksa seseorang dari sebuah wilayah negara. Bukannya ditolak, itu sangat beda artinya. Dan penjelasan dari pemerintah Singapura sudah sangat cukup jelas. Bagi kita yang menetap di Indonesia, harus bersyukur negara kita terlalu banyak memaklumi. Ya udahlah, biarinlah, tapi tidak untuk negara-negara lainnya. Dan kita harus tahu setiap negara punya aturan masing-masing, punya takaran masing-masing, apa yang dianggap ekstremis, apa yang dianggap sudah mengarah teroris di dalam negara mereka. Sayangnya, jujur aja, kalau saya pribadi pengennya sih negara kita ikutan tegas seperti apa yang dilakukan pemerintah Singapura terhadap ulama-ulama yang kerjaannya memang mengadu domba warga negara Indonesia. Sedangkan dia tahu betul dia lahir dan besar di Indonesia. Dia tahu betul Indonesia multi agama, suku, ras, dan lain-lain. Kalau lo gak suka, ya keluar aja dari Indonesia. Yang lucunya orang satu ini kalau ditolak di negara lain, terus ngehasut orang dengan menyalahkan orang lain. Misalnya pada saat ditolak di Belanda, dia langsung bilang, oh ini pasti gara-gara LGBT. Karena ceramah gue supaya jangan orang jajan di Starbucks karena sebagian hasil keuntungan dari Starbucks disumbangkan untuk LGBT. Weh, apa urusannya juga sama lu somat, mat? Aduh, bacot. Seperti yang dia lakukan sekarang juga. Saat dia ditolak di Singapura, dia langsung bilang, stop, jangan belanja lagi di Singapura. Gini loh ya. Dalam ceramahnya, dia suka mengajar tidak baik, jangan menghasut. Tapi dia lakukan. Jangan berbohong. Tapi dia lakukan. Dalam video dia yang dia bilang dia dideportasi, ditaruh di ruangan sempit. Ceramah loh, sama kelakuan loh, bertolak belakang, Mamat. Paham? Buat teman-teman yang masih belum mengerti apa itu yang namanya deportasi, biar gak termakan hoax seperti apa yang sudah dijelaskan si Mamat, lebih baik kalian lihat postingannya Mbak Niluh Jelantik. Mbak Niluh Jelantik seringkali memviralkan kalau misalnya ada turis yang kelakuannya memang sudah sangat
mengganggu, meresahkan masyarakat setempat. Misalnya beberapa waktu lalu ada turis yang bugil foto memeluk pohon yang dianggap suci oleh umat Hindu di Bali. Jadi hal-hal yang seperti tersebut yang akhirnya bisa menyebabkan orang dideportasi. Setiap negara, setiap daerah punya kebijakan masing-masing. Dan di sini saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Nilu dan kawan-kawan yang terus menjaga Bali, juga kepada Bapak Kapolda Bali beserta jajarannya, pihak imigrasi dan kementerian terkait. Terima kasih banyak. Mbak Nilu, tetap jaga Bali.